Jenderal Prabowo perintahkan kepada seluruh jajaran agar mewaspadai Mahfud MD dan Amin Rais karena keduanya jika tidak segera dihentikan akan merusak anak-anak bangsa kita. Di Manggarai, tapi sekarang kolam renangnya sudah hilang, mungkin sudah dibangun mall. Waktu itu saya masuk kolam renang, saya lihat ada dinding yang tertutup lumut. Karena saya ingin tahu apa itu di dinding ini. Jangan-jangan ada apa tertutup lumut. Saya bersihkan lumut itu. Saya kaget. Ada prasasti. Prasastinya berbunyi dalam bahasa Belanda. Honden en inlander verboden. Verboden for Honden and inlander. Variasi dulu di seluruh Nusantara banyak papan seperti ini, banyak prasasti seperti ini. Pribumi dan anjing dilarang masuk. Tetapi dalam bahasa Belanda mereka taruh Honden sebelum inlander. Inlander artinya pribumi. Bayangkan kita, anak-anak Indonesia diangkat lebih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pencipta Opini Hina Televisi Indonesia kali ini kembali tampil beda seputar diandalkan. Tapi ngomongnya korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan. Saudara, ternyata yang benci Jokowi dari otak si kaya ke jemari si miskin, sehingga menyebar ke seantero jemari-jemari, dan itu merupakan salah satu sadar atau tidak sadar membuat bangsa ini saling beradu argumen hingga terjadi permusuhan di antara sesama anak bangsa. Datang ke sini. Pertama mereka katanya mau dagang. Lama-lama lihat loh kok makmur banget ya ini. Gak mau pulang. Setelah dagang dan orang Indonesia dari semua suku kita punya sifat ramah tamah. Kita suka dengan tamu. Ya. Budaya kita seperti itu. Benar atau tidak? Ya, keluargamu kalau kedatangan tamu suka atau tidak? Suka ya. Siapapun yang datang diterima, benar tidak? Kalau perlu ibumu pinjam gula dari tetangga, pinjam bahan-bahan dari untuk kita terima tamu. Saudara-saudara sekalian,
budaya lain. Mereka urusannya sendiri-sendiri. Ini harus saya jelaskan supaya Anda faham, mengerti bahwa sebelum kita merdeka tahun 45, kita adalah jajahan, kita adalah dipimpin, dikuasai, dan disuruh-suruh. Kita bangsa, bisa dikatakan bangsa budak. Saya waktu masih remaja, umur 25 tahun, 26, pangkat saya letnan. Waktu itu saya komandan kompi di pasukan Baret Merah. Saya pernah bawa kompi saya berenang di kolam renang, karena dulu TNI jarang yang punya kolam renang. Jadi kita berenang di kolam umum, tapi tidak semua bisa kita masuk karena banyak yang tidak boleh dan mahal kita masuk. Salah satu kolam renang yang saya masuk adalah di Manggarai. Tapi sekarang kolam renangnya sudah hilang, mungkin sudah dibangun mall. Waktu itu saya masuk kolam renang, saya lihat ada dinding yang tertutup lumut. Karena saya ingin tahu apa itu di dinding ini. Jangan-jangan ada apa tertutup lumut. Saya bersihkan lumut itu. Saya kaget. Ada prasasti. Prasastinya berbunyi dalam bahasa Belanda. Honden en inlander verboden. Verboden for Honden en inlander. Ini variasi. Dulu di seluruh Nusantara banyak papan seperti ini, banyak prasasti seperti ini. Pribumi dan anjing dilarang masuk. Tetapi dalam bahasa Belanda mereka taruh Honden sebelum inlander. Inlander artinya pribumi. Bayangkan kita, ya, anak-anak Indonesia dianggap lebih rendah dari anjing. Honden dulu. Saya cerita ini bukan untuk saudara benci sama orang Belanda. Tidak. Saya tidak pernah mengajak membenci siapapun. Saya hanya mau cerita perjuangan untuk kita merdeka, perjuangan untuk kalian-kalian ini hidup terhormat, bukan perjuangan yang ringan, perjuangan ratusan tahun, perjuangan yang meminta pengorbanan ratusan ribu rakyat kita. Saudara, apa yang baru dijelaskan oleh Prabowo itu menunjukkan bahwa negeri kita masih terbawa mental penjajah, sehingga hal ini terus berpadu adu di antara sesama anak bangsa. Akibatnya kita terus mengalami hal yang depresi, bahkan kita terus saling menuding. Mungkinkah seharusnya wanita yang akan memimpin negeri ini untuk kita tidak saling membenci? Semua itu adalah merupakan cerita atau seorang teman yang sama saja dengan ketika seorang buser pembenci Jokowi pingsan sebab kepalanya terbentur keras tembok rumah Pak RT saat rebutan bansos PPKM. Ironinya, ketika dia pingsan, jemarinya masih terus mengetik status Jokowi, the king of lip service, the guardian of oligarchy. Aku bersama Jokowi, tapi bohong. Jokowi and gang dasarnya kuasa kebencian tersebut. Cerita tak masuk akal itu menyiratkan pemahaman berharga. Pertama, bagi pembenci Jokowi, membenci Presiden Jokowi itu wajib hukumnya. Tetapi nikmat program
tetapi menikmati program-programnya juga wajib hukumnya. Itu adalah hak sebagai rakyat. Kedua, ini yang menarik, membenci Jokowi itu tak perlu menggunakan otak yang sadar. Tak perlu menggunakan otak yang sadar. Cukup menggunakan jari-jari tangan di ujung jari saraf jemari tangan mereka. Sudah tertanam memori ujaran-ujaran kebencian terhadap Jokowi. Begitu jemari disentuh pada papan kunci handphone, otomatis akan bergerak mengetik kalimat-kalimat kebencian. Tak perlu otak untuk memikir. Kalau begitu, pembenci Jokowi tak akan bisa sadar atau bisa disadarkan melalui adu argumen dan data. Sebab persoalan bukan ada pada otak di kepala, melainkan pada memori kebencian di ujung-ujung jemari tangannya. Hanya ada satu cara menghentikan jemari borgol. Menghentikan jemari mereka itu adalah borgol. Itu sudah terbukti. Para pembenci Jokowi yang tangannya diborgol, polisi ternyata langsung pada kicap. Lantas bagaimana cara memori benci Jokowi bisa tersimpan di ujung jari para buzzer? Nah, itu dipasok otak yang ada di kepala orang lain. Kepala sejumlah politisi dan tokoh sosial yang menyebut diri oposan buzzer. Buzzer anti Jokowi hanya mengetik atau mengujarkan ulang apa yang dikatakan oleh para tokoh oposan itu. Sebuah contoh dari masa lalu, dan ini merupakan bagian dari yang disebut-sebut bahwa peninggalan para penjajah Belanda dan negara-negara penjajah tersebut. Dan sebuah contoh masa lalu di depan gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pernah ada sekelompok massa berunjuk rasa menolak peredaran buku Karl Marx, Kapital, Das Kapital. Seorang wartawan menanyakan pimpinan lapangan unjuk rasa untuk alasan menolak buku Kapital tersebut. Dengan lantang dijawab karena buku itu menganjurkan kapitalisme. Mantap kali kau kawan. Para pengunjuk rasa itu tak pernah tahu siapa itu Karl Marx, apalagi isi buku Das Kapital. Mereka agaknya hanya dikasih tahu buku Kapitalis itu karangan komunis, anti kapitalisme dan liberalisme itu anti Pancasila, terlarang dan terlarang. Begitulah para buzzer pembenci Jokowi, para politisi dan tokoh sosial panutannya menyuntikkan isu-isu mengerikan tentang Jokowi ke ujung jari-jari jemari mereka. Jokowi pro komunis karena pro Cina. Jokowi pro koruptor karena setuju undang-undang KPK. Jokowi pro kapitalis dan liberalis karena setuju undang-undang Ciptaker. Jokowi oligarki karena dikawal segelintir super menteri. Jokowi diktator karena memaksa PPKM level 4. Jokowi harus turun karena gagal mengatasi pandemi COVID-19. Luar biasa untuk pertama kali dalam sejarah dunia, dan itu terjadi di Indonesia. Seorang presiden dituduh sekaligus pro komunis, pro kapitalis, pro liberalis, pro koruptor, pro oligarki dan diktator sekaligus. Teori tersebut adalah teori kekuasaan yang diajarkan di kampus-kampus harus direvisi, sebab tak mampu lagi menjelaskan gejala kekuasaan di Indonesia. Sebenarnya memilukan para buzzer anti Jokowi itu telah dikebuli oleh para politisi dan tokoh sosial panutan melalui argumen-argumen model reductio ad Hitlerum atau ad absurdum, semacam ini. Hitler anti rokok. Waktu kami awal pembukaan di Aiman itu berlima. Saya, ada saudara Ciko Hakim, ada saudara Emmanuel Ebenezer, terus Gis, sama ada yang dari PKS kawan satu. Nah, kita berdebat dulu. Rocky datang telat. Waktu dia datang, dia duduk, saya begini sama dia, bang, saya begini kan, dia nggak senyum, nggak balas. Jadi ini orang dendam ini kalau aku lihat kan.
Karena peristiwa di YLC, bukan? Karena mungkin dia kabur dari ILC itu, saya nggak tahu juga, tapi intinya itu. Dan waktu awal, hanya kan kemarin saya lihat Bang Aiman mungkin salah ini ya. Memang ada beberapa yang benar aja, dia bilang saya yang memulai, tapi sebenarnya Rocky yang memulai, Bang. Jadi saya tegur gitu dia nggak jawab, saya oke lah. Setelah itu giliran dia bicara, setelah itu dia bicara bahwa kami ini ada di sini 2 narsum yang penjilat dan hidupnya menyakitkan. Nah itu dulu Bang. Jadi waktu dia ngomong begitu saya udah tahu bahwa 2 narsum ini kan paling saya sama Emmanuel Ebenezer. Kalau si Noel mungkin dia diam aja kan. Ya kalau saya tahu lah itu ditujukan 2 orang, kan salah satunya saya gitu loh. Saya bilang sama Rocky, saya bilang, saudara Rocky, kamu lihat muka saya. Muka saya ini bersinar cerah dan hidup kami bahagia. Bukan seperti Anda, seperti pecundang yang bujangan lampu. Ya kan? Nah, tapi Bang Aiman bilang saya mulai itu. Jangan menyerang pribadi. Orang dia udah menyerang pribadi duluan. Gitu. Dia bilang kami penjilat. Jadi Silver ini ya, Pak, reaktif ya. Iya, karena abis itu Bang, setelah itu kan saya mencecar pertanyaan mengenai apa pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi, termasuk korupsinya, ya kan? Kan dia nggak bisa jawab. Dia muter-muter dengan teori filsafat sama teori hukum atau politik yang nggak jelas menurut saya, nggak sesuai dengan tema debat itu, Bang. Karena saya tahu dia nggak bakal bisa jawab, Bang. Siapapun tokoh yang hebat di Republik ini atas pertanyaan saya yakin juga beberapa kali orang-orang yang katanya Bisa diulang pertanyaan. ya, mereka nggak bisa menjawab pertanyaan saya apa konstitusi mana atau undang-undang mana, peraturan mana yang dilanggar oleh Presiden Jokowi atau Pak Jokowi melakukan abuse of power. Belum ada yang bisa menjawab itu secara real ya. Secara konstitusi, kan kita bicara bernegara ini kan konstitusi, bukan teori politik, teori ekonomi atau teori filsafat dan sebagainya gitu loh. Dia nggak bisa jawab, dia bilang saya bodoh Bang. Ya Bang, saya gini loh, saya satu orang yang kalau dia bilang penjilat tadi, saya tidak pernah minta jabat, tidak minta pernah proyek. Kalau orang bilang oh memang nggak dikasihnya, saya prioritas untuk dapat jabatan dan proyek kalau mau gitu loh. Tapi saya punya rezeki dari Tuhan yang tidak perlu ini semua gitu loh Bang. Dan selain Perlu dijelaskan kan posisinya sebagai advokat. ya, selain advokat saya juga pebisnis ya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh narasumber itu menunjukkan bahwa anti Jokowi, tentu saja mereka adalah antek-antek asing. Sudah dapat dipastikan bahwa mereka adalah antek asing yang sengaja mengadu domba sesama anak bangsa. Karena itu saudara, hanya satu jawabannya. Mereka yang terus melakukan pembencian dan terus menebar isu permusuhan itu, sudah saatnya mereka harusnya diborgol. Karena jika sudah diborgol, mereka akhirnya jadi kecep. Inilah yang sepatutnya dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Demikian pula Prabowo Subianto ke depannya. Begitulah para politisi dan tokoh sosial oposisi menanamkan argumen-argumen reduksionis ke jari-jari para pengikut-pengikutnya, dan itu adalah buruk bagi bangsa ini. Diandalkan. Tapi ngomongnya
korannya nggak turun loh Pak, korannya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan. Demikianlah sajian opini Gina Television Indonesia kali ini. Saya Gino Samsudin Mirsad. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika kepada pemirsa ada yang mengganjal pertanyaannya, silakan tulis komentarnya di kolom komentar biar Anda lebih paham dan kita saling diskusikan.